Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurbaiti dengan NIM 2105111922. Saya dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu literasi digital, pentingnya literasi digital dalam kehidupan kita, serta penerapannya dalam aplikasi Google Form. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital untuk menemukan, membuat, menilai, serta mengkomunikasikan informasi dengan baik dan bijaksana. Kemudian, mengapa literasi digital penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, dengan literasi digital ini dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata seseorang dari berbagai informasi yang dibaca, dan meningkatkan kemampuan verbal individu. Selain itu, manfaat literasi digital seperti manfaat yang pertama yaitu memudahkan kita dalam mencari informasi terkini secara cepat. Yang kedua, memperluas jaringan melalui media sosial. Kita dapat memperoleh teman baru dari berbagai wilayah bahkan di luar negara Indonesia. Yang ketiga, menghindari kita terhadap berita hoax. Selain itu, literasi digital berkaitan dengan keterampilan. Dan manfaat yang terakhir yaitu memanfaatkan lingkungan digital yang kaya akan sumber belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google, yakni Google Form. Google Form atau yang disebut dengan Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu kita dalam merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Form juga dapat dihubungkan ke spreadsheet. Jika spreadsheet terkait dengan bentuk, tanggapan otomatis akan dikirimkan ke spreadsheet. Jika tidak, pengguna dapat melihat mereka di ringkasan tanggapan. Halaman dapat diakses dari menu tanggapan. Salah satu alasan dari banyak pengguna yang mungkin tidak menyadari bahwa Google Form ditemukan bukan sebagai aplikasi terpisah, melainkan sebagai bagian dari Google Drive. Contoh penerapan Google Form untuk keseharian. Yang pertama, untuk kuis online, ujian online, survei performa guru, survei masukan orang tua murid, dan juga formulir registrasi online. Yang kedua, mendorong paperless culture. Artinya, dengan adanya Google Form ini, kita tidak perlu lagi print formulir. Cukup dengan menggunakan Google Form, kita dapat membuat formulir dan mengirimkannya secara online. Artinya, kita dapat menghemat biaya dan juga waktu. Jadi, Google Form sendiri adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk membuat dan mengirimkan formulir ini cukuplah mudah. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial dalam membuat Google Form. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat Google Form melalui handphone. Pertama sekali, pastikan kita telah memiliki akun email. Selanjutnya, kita buka Google Chrome atau browser yang kita miliki, lalu ketik Google Form, lalu search. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita klik Google Formulir, buat dan analisis survei secara gratis. Selanjutnya, buka Google Formulir. Nah, di sini muncul formulir kosong karena kita belum memulai untuk membuat formulir ini. Kita dapat
menambahkan judul formulir ataupun deskripsi formulir. Nah, pertama sekali kita harus menentukan untuk siapa ditujukan formulir yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat judulnya formulir pendataan siswa. Nah, di deskripsi formulir ini kita dapat menambahkan. Di sini saya akan membuat identitas siswa. Nah, apabila sudah, di sini kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Karena formulir saya bertemakan formulir pendataan siswa, maka pertanyaan pertama saya akan membuat nama. Di sini terdapat opsi jawaban, yaitu jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, tanggal, dan juga waktu. Nah, di sini saya akan memilih jawaban singkat. Apabila kita ingin pertanyaan kita wajib diisi oleh penerima formulir, kita dapat mengaktifkan icon wajib diisi. Lalu kita klik duplikat file item untuk menambahkan kotak pertanyaan lagi. Selanjutnya kita hapus pertanyaan sebelumnya dan kita tambahkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu saya akan membuat nama panggilan. Di sini opsi jawabannya yaitu jawaban singkat. Selanjutnya kita klik duplikat item kembali dan tambahkan pertanyaan yang akan ditambahkan. Saya akan membuat pertanyaan jenis kelamin. Nah, di sini karena jenis kelamin, saya akan membuat opsi jawabannya pilihan ganda. Opsi pertama saya akan mengisi laki-laki, dan opsi yang kedua saya akan membuat perempuan. Nah, selanjutnya kita duplikat kembali kotak pertanyaannya dan isi kembali pertanyaan yang dibutuhkan. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan NIS atau nomor induk siswa. Di sini saya akan membuat opsi jawaban singkat. Selanjutnya duplikat item kembali untuk menambahkan pertanyaan baru. Nah, selanjutnya kita masukkan pertanyaan baru. Saya membuat NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, lakukan hal yang sama hingga pertanyaan kita habis. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan tempat lahir. Kita duplikat kembali. Di sini saya akan membuat pertanyaan tanggal lahir. Karena di sini tanggal lahir, maka jawabannya akan otomatis berubah menjadi tanggal. Pada jawaban tanggal ini akan terdapat bulan, hari, serta tahun. Selanjutnya kita duplikat kembali untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya. Saya akan membuat pertanyaan agama. Di sini kita ubah opsi jawabannya menjadi jawaban singkat. Kemudian duplikat kembali untuk membuat pertanyaan baru. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan alamat. Lanjut, duplikat dan hapus kembali pertanyaannya
Untuk menambahkan pertanyaan lain, di sini saya akan menambahkan pertanyaan HP. Di sini maksudnya nomor telepon dari siswa tersebut atau walinya. Kita duplikat. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu email dari siswa tersebut. Nah, apabila semua pertanyaan kita telah terisi, sudah kita masukkan semua pertanyaannya, lalu kita dapat mengedit tampilan atau tema dari formulir kita. Klik icon seperti di atas, lalu di sini terdapat opsi tema, di mana terdapat ini tema, warna tema, serta warna latar belakang, dan juga gaya font. Gaya font ini ada dekoratif, formal, dan lucu. Jadi karena ini formulirnya tentang pendataan siswa, saya memilih formal. Nah, di sini saya akan memilih tema. Di sini klik pilih gambar untuk menambahkan tema. Di sini terdapat tema, unggah, dan juga foto. Di sini unggah file, kita dapat mengunggah file kita untuk dijadikan tema formulir. Sini saya akan menggunakan tema. Pada menu tema terdapat kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun, makanan dan bersantap, pesta, khusus anak-anak, pernikahan, dunia malam, olahraga, dan game. Karena formulir saya tentang pendataan siswa, saya akan memilih kantor dan sekolah. Di sini banyak sekali tema yang dapat kita gunakan secara gratis. Saya akan memilih tema tentang sekolah. Nah, ini. Saya akan memilih ini, lalu apabila kita telah memilih tema, otomatis warna tema dan juga latar belakang akan menyesuaikan dengan gambar tema kita. Lalu apabila sudah cocok dengan tema kita, klik terapkan. Nah, tema formulir kita telah berubah. Selanjutnya kita dapat mengklik titik 3 di sini untuk melihat formulir kita, lalu klik pratinjau. Nah, di sini kita dapat melihat pertanyaan-pertanyaan yang kita masukkan pada formulir kita. Di sini kita dapat memeriksa atau mencek pertanyaan yang kita buat apakah telah sesuai ataupun ada kesalahan. Apabila dirasa sudah sesuai semua, kita dapat mengklik logo pensil untuk kembali pada membuat formulir tadi. Nah, selanjutnya apabila sudah, kita dapat mengklik icon di atas ini. Dan selanjutnya untuk mengirim formulir ini, kita dapat mengklik logo tautan ini. Nah, di sini terdapat link dari formulir kita yang dapat kita kirim ke orang yang kita tujui. Di sini pula kita dapat memperpendek URL-nya, kemudian kita dapat menyalin atau mengcopy link dari formulir kita untuk dikirimkan kepada penerima form tersebut. Apabila sudah, kita klik X ini. Nah, di sini telah selesai. Apabila nantinya akan ada yang menjawab formulir kita, kita dapat melihat jawaban tersebut pada opsi jawaban di sebelah pertanyaan. Karena saya belum mengirimkan, tentunya belum ada jawaban yang terkirim. Formulir kita telah selesai dan dapat dikirim kepada siswa ataupun penerima formulir tersebut. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.